anugerah, dengan kuasa-Mu yang memulihkan hidup kami, yang mengangkat kami dari segala dosa kami yang dulu. Dan hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar hari ini tidak sia-sia, tetapi firman-Mu tetap melekat, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan ketika kami pulang dari ibadah ini, kami merasakan satu sukacita dan berkat yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan kita bersyukur kita masih bisa melakukan ibadah yang kedua. Mari kita buka firman Tuhan kita yang terambil di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-37. Sampai dengan ayat ke-39. Roma pasal 8 kita akan baca dari ayat 37 sampai 39. Kita baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus apa Tuhan. Haleluya. Saudara, sore hari ini firman Tuhan yang ingin saya bagikan temanya adalah lebih daripada orang yang menang. Bilang jadi karena saudara, kamu lebih dari pemenang. Di mana 2 hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita Indonesia tercinta yang ke-76, tanggal 17 Agustus 1945. Negara kita itu merdeka, berdiri menjadi sebuah negara. Nah saudara, proses bagaimana negara kita Indonesia merdeka itu bukanlah proses yang sebentar, bukanlah proses yang mudah, tetapi membutuhkan proses yang sangat panjang. Menjadi pemenang itu prosesnya panjang. Bayangkan, kita itu dijajah oleh Belanda 3,5 abad, 350 tahun ya. Itu sudah sampai ke 4 sampai 5 generasi masih di bawah penindasan dari Belanda ya. Lalu ditambah lagi penjajahan dari Jepang 3,5 tahun. Kita dijajah, kita ditindas oleh bangsa lain. Jepang menjajah kita 3,5 tahun, ya kan? Lalu akhirnya para pejuang-pejuang kita, para tokoh-tokoh nasionalis kita, founding father, pendiri dari negara kita Indonesia, bersatu supaya kita tidak boleh dijajah kembali. Kita harus menjadi orang yang menang atas penjajahan ini. Akhirnya semua daerah di Indonesia bersatu, saudara, supaya kita ini bisa merdeka, lepas dari segala penjajahan. Maka tanggal 17 Agustus negara kita, tahun 45 negara kita merdeka. Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, setelah kita merdeka,
berarti selesai semuanya. Meskipun kita sudah menang melawan penjajah, tapi kalau saudara perhatikan bagaimana sejarah negara kita, ternyata ketika kita merdeka, malah semakin muncul lagi konflik, pertengkaran, pertikaian, pemberontakan. Kalau kita kenal dengan istilah 30 SPKI, itu peristiwa setelah negara kita merdeka. Ya. Setelah negara kita merdeka, ternyata belum menang sampai di situ. Dan akhirnya pemberontakan itu dapat selesai, barulah kita menjadi negara yang saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menjadi seorang pemenang memang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Khususnya di masa-masa seperti ini, bagaimana kita bisa menang melawan virus COVID-19. Itu ya. Bagaimana kita bisa menang, bertahan, supaya kita bisa menjalani hidup ini sampai akhirnya virus ini berakhir dari negara kita. Kita harus bisa menang. Lalu bagaimana kita bisa menang? Kita keluar dari belenggu dosa, dari jerat dosa, sehingga kita bisa melepaskan jerat dosa itu, dan kita bisa menang. Kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Ya kan? Bagaimana kita bisa menang dari segala persoalan-persoalan yang kita alami, kesusahan-kesusahan yang kita alami, pergumulan-pergumulan yang kita alami, kita bisa menyelesaikan semua pergumulan kita menang mengatasi masalah itu. Dan kita butuh menjadi seorang yang pemenang. Nah, semangat inilah saudara yang harus kita bangkitkan kembali di dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Inilah yang diingatkan oleh Roma, kitab Roma pada saat itu. Tetapi semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa sangat yakin sekali dikatakan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang? Karena kita punya iman, pengharapan kepada Yesus Kristus. Amin. Dikatakan bahwa malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa yang ada di atas, yang ada di bawah, semua makhluk tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita bisa mengklaim bahwa kita bisa menang, karena di dalam Kristus kasih-Nya kita memperoleh keselamatan dari dunia. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, sore hari ini kita akan belajar bersama apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi orang yang pemenang. Yang pertama saudara, supaya kita bisa menjadi seorang pemenang adalah kita harus bertobat dan kita tetap tinggal tenang. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 berkata, yaitu dengan bertobat dan tinggal Dia, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yang pertama saudara, supaya kita bisa menjadi orang pemenang, kita harus bertobat. Ya. Kenapa? Karena kasih dari Yesus itu membuat kita supaya kita hidup benar. Kasih dari Yesus itu membuat kita untuk dapat meninggalkan dosa. Kasih dari Yesus itu membuat kita untuk dapat hidup kudus. Kalau kita mau kudus, ya kita harus bertobat, saudara. Bertobat, tinggalkan segala dosamu saat ini dan ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka ketika saudara mengalami pertobatan, Tuhan akan memberikan saudara ketenangan. Ketika sedang ada masalah yang sulit, kita tetap tenang. Ketika kita sedang sakit, kita tetap tenang. Ketika kita sedang ada tekanan yang berat, kita tetap tenang. Kenapa? Karena
Karena kita sudah mengalami pertobatan di dalam Dia. Amin. Karena Yesus yang mampu dan menolong kepada kita. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Yang kedua, kita harus bisa merendahkan diri. Ya. Mari kita buka dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumimu, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di atas umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta apa? Memulihkan negeri mereka. Ayat 15 berkata, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari apa? Dari tempat ini. Kalimat sebelumnya berkata merendahkan diri. Aku melihat bagaimana umatku merendahkan diri, berdoa kepadaku, meminta pengharapan dan pengampunan. Yang kedua, supaya kita menjadi orang yang menang, kita harus merendahkan diri, saudara. Tidak perlu kita banggakan apa yang kita miliki. Tidak perlu kita menyombongkan apa yang kita punya. Kemampuan, kekayaan, harta itu hanya sesaat. Ketika kita meninggal, hilang semuanya. Tetapi bagaimana karakter, bagaimana sikap kita, bagaimana kepedulian kita, bagaimana kasih kita kepada orang lain, itu yang akan dikenang dan dilihat oleh orang lain. Wah, hebatnya si A. Meskipun dia sudah meninggal, dulu dia sebelum meninggal dia suka menolong orang. Dia suka membantu orang. Si B ini mah pelit sekali dia. Memang sih dia orang kaya. Memang sih dia banyak uang. Memang sih dia punya harta yang lebih. Tapi dia tidak pernah bantu orang. Orang susah gak pernah dia tolong. Ya. Wah, si B ini pintar sekali, saudara. Si C ini pintar sekali. Tapi kepintarannya itu dia pergunakan untuk hal yang salah. Dia korupsi lah. Dia nipu orang lah, ya kan? Firman Tuhan di dalam 2 Tawarik berkata, Tuhan mendengar dan memulihkan negeri bagi orang yang merendahkan diri dan wajahnya berbalik dari jahat, berbalik dan membuat kita memulihkan diri kita supaya melepaskan dari jalan yang jahat. Dan ayat 15, mataku terbuka dan menaruh perhatian kepada doa dan tempat. Kalau saudara mau menjadi orang yang pemenang, pertama merendahkan diri. Yang kedua merendahkan diri. Yang pertama tadi bertobat dan tinggal tenang. Yang kedua merendahkan diri. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita ini hanya keset, hamba dulu keset yang diinjak-injak. Kita ini hanyalah butiran debu. Siapalah kita di hadapan Tuhan? Tidak ada yang dapat kita banggakan, saudara. Semua itu hanyalah pemberian Tuhan. Pekerjaanmu saat ini, apa yang kamu miliki saat ini, pelayananmu saat ini, tidak ada yang bisa dibanggakan. Malah kita seharusnya merendah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita merendahkan diri, Tuhan berjanji akan mendengar doa-doa kita. Tuhan berjanji akan mengampuni segala dosa kita. Tuhan berjanji akan memulihkan keluarga kita, memulihkan ekonomi kita,
Bahkan tadi 2 Tawarik berkata, Dia akan memulihkan negeri. Amin. Saya melihat story di Facebook, di Instagram, nakes sangat gembira karena Jakarta sekarang sudah masuk zona oranye. Rumah sakit sekarang sudah mulai kosong. Bahkan sekarang rumah sakit pun sudah bisa dipakai untuk pasien non-COVID. Begitu. Kita sudah masuk zona oranye sekarang. Sudah berkurang pandemi yang terkena virus COVID di Jakarta. Sekarang sudah 28.000 seluruh Indonesia. Dari 60.000, 65.000, sekarang sudah turun 28.000 per hari. Ini berkat kita berdoa dan Tuhan semakin memulihkan negeri kita. Amin. Yang ketiga, saudara, supaya kita menjadi orang yang pemenang, yang ketiga adalah kita harus selalu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada sebuah kisah tentang seorang atlet olimpiade bernama Eric Liddell. Kita sudah sering mendengar kisah ini. Jadi kemarin baru olimpiade kita bahas ya. Eric Liddell adalah seorang atlet olimpiade di cabang olahraga atletik. Pada saat itu dia bertanding di lari 100 meter, saudara, mewakili negara Skotlandia pada tahun 1924. Dan pada saat itu jadwal dia bertanding di Olimpiade Paris saat itu hari Minggu. Tapi karena dia tahu bahwa setiap minggu itu adalah waktunya dia untuk beribadah kepada Tuhan, dia tinggalkan lomba itu. Padahal dia adalah pelari spesialis 100 meter dan dia punya peluang besar untuk mendapatkan medali emas di Olimpiade. Dia tinggalkan peluang itu, dia tinggalkan lomba itu. Hari Minggu dia pergi ke gereja. Hari Minggu Eric Liddell tidak ikut berlomba, tapi dia pergi ke gereja, dia beribadah. Di dalam prinsipnya hari Minggu adalah saatnya saya menguduskan diri di hadapan Tuhan, saya menyembah, memuji, dan beribadah kepada Tuhan. Lalu ramai lagi di Skotlandia, saudara. Banyak orang yang menuduh, wah, dia ini tidak nasionalis, dia tidak membela negaranya. Padahal itu kesempatan dia untuk dapat emas, membanggakan negaranya. Lalu rapatlah komite olahraga dari negara Skotlandia, dipanggillah Eric Liddell. Kenapa kamu tidak ikut lomba? Dia menjelaskan, saya harus pergi beribadah di hari ini. Akhirnya komite olahraga dari Skotlandia memberikan kesempatan Eric Liddell untuk mengikuti lomba, cuma di cabang atletik, cuma dia beda. Dia diberikan kesempatan untuk ikut lari 400 meter dan lari 200 meter. Padahal itu bukan spesialisnya dia. Dia spesialis pelari 100 meter. Dia diberikan kesempatan sekali lagi untuk mengikuti lomba di cabang lari 200 meter dan lari 400 meter. Dan ketika dia mau mengikuti lari 400 meter, saudara, pelatihnya memberikan kertas kepada dia. Dan di dalam kertas itu tertulis ayat Alkitab, yaitu di dalam 1 Samuel 2 ayat 30 yang berkata, siapa yang menghormati aku akan Tuhan. Akhirnya dia lomba, ya dia menang.
dia mendapatkan medali emas di cabang 400 meter. Di cabang 200 meter dia mendapatkan medali perunggu. Bahkan di cabang 400 meter dia bukan hanya sekedar mendapatkan medali emas. Dia bukan hanya sekedar mendapatkan medali emas, tetapi dia memecahkan rekor dunia. Kenapa? Karena dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, inilah waktunya supaya kita meninggalkan dunia ini. Inilah waktunya supaya kita taat dan tunduk kepada Tuhan. Inilah waktunya kita menyerahkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah waktunya kita meminta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan akan membuat kita bergerak maju. Bukan hanya bergerak maju saja, tetapi kita bergerak dengan cepat. Bukan hanya merangkak, bukan hanya berjalan, tetapi kita berlari kencang, supaya kita bisa menjadi seorang pemenang, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih daripada orang yang menang. Dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Hari ini saudara, Tuhan rindu kepada kita supaya kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya juga teringat tentang kisah bagaimana atlet kita kemarin yang memenangkan medali emas, Grecia Poli. Grecia Poli ini dia punya suami termasuk anak Tuhan, karena dia meskipun mereka pengusaha. Jadi sebelum bertanding, suaminya selalu menelpon video call untuk mengajak doa bersama. Tidak pernah lewat sekalipun saudara. Sebelum bertanding dimanapun, mau di Olimpiade kemarin, mau di Thailand Open yang sebelumnya, suaminya selalu menelpon, yuk kita berdoa dulu ya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Suaminya selalu berkata, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mampu memberikan yang terbaik. Grecia Poli itu bukan unggulan pertama saudara di Olimpiade kemarin. Bukan itu unggulannya. Dan mereka itu tadinya tidak terlalu diharapkan mendapatkan medali emas. Syukur-syukur perunggu itu udah bagus. Tapi semua ini karena dia dekat dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Sebelum bertanding dia berdoa, dia serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hari ini saudara, hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarkan dia yang mengatur, biarkan dia yang merancang, biarkan dia yang menentukan. Rancangan Tuhan itu tidak ada rancangan yang gagal. Tidak mungkin Tuhan merancang hidup kita jadi orang yang gagal. Tidak mungkin Tuhan merancang hidup kita jadi orang yang susah. Tidak mungkin Tuhan merancang hidup kita jadi orang yang biasa-biasa saja. Tuhan mau supaya kita merancang kita menjadi orang pemenang. Orang yang lebih daripada orang-orang yang biasa. Orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang berkompeten. Orang-orang yang memberikan yang terbaik semuanya kepada Tuhan. Hari ini adalah waktunya engkau menjadi orang yang lebih daripada kita. Tuhan menantikan saudara untuk menjadi orang yang menang. Di dalam segala bidang kehidupanmu, engkau akan menjadi pemenang. Amin. Biarlah hari ini firman